Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selama pandemi Corona, Bapak Ibu Saudara pasti melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin sebelumnya tidak dilakukan. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang harus kita lakukan di rumah. Dan mungkin kita mencari kegiatan apa yang kita bisa lakukan. Banyak di antara kita kemudian menyukai salah satu hobi, yaitu menanam, bercocok tanam. Seperti kita tahu, bercocok tanam hanya bisa kita lakukan selama pandemi ini juga di sekitar rumah, hanya di lingkungan rumah kita. Berbicara tentang menanam, tidak bisa lepas dari benih yang ditanam. Untuk bisa menjadi pohon yang besar, untuk bisa menjadi tunas yang tumbuh, sebelumnya ada biji atau benih yang harus ditanam di dalam tanah. Di dalam firman Tuhan ada beberapa ayat Alkitab yang berbicara tentang benih. Nah, salah satunya adalah di dalam Markus pasal 4 ayat 14. Dikatakan begini. Markus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ini saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Biji sesawi itu sangat kecil. Dia hanya sebesar 1 mm dan beratnya hanya 1 mg. Jadi sangat kecil sekali. Tetapi ajaibnya, dari benih yang kecil ini tumbuh kemudian pohon yang besar. Kira-kira tingginya mencapai 2-3 meter. Ya, luar biasa. Ya, bahkan di dalam Alkitab dikatakan tadi, dia mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara itu bisa bersarang di cabang-cabang dan di ranting-rantingnya. Jadi dari benih yang kecil bisa tumbuh pohon yang besar. Sebetulnya apa yang ingin Tuhan katakan melalui perumpamaan biji sesawi ini? Yang pertama, jangan meremehkan firman Tuhan yang ditaburkan. Seberapapun banyak atau sederhana firman Tuhan yang kita terima, firman Tuhan itu bisa seperti biji sesawi yang meskipun hanya kecil, tetapi jika kita yakin, jika kita percaya dengan firman Tuhan yang kita terima, dia bisa bertumbuh di dalam hati kita, besar dan semakin besar dan kuat tertanam di dalam hati kita. Dan itu bisa berdampak luar biasa. Seringkali kita berkata begini, wah firman itu sudah sering saya dengar. Atau kok cuman sebegitu saja firman Tuhannya. Seringkali kita menganggap bahwa firman Tuhan yang kita terima itu hanya seperti sesuatu kata-kata yang mungkin sering kita dengar. Atau kata-kata yang sederhana saja. Tetapi setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu sangat berharga, itu sangat penting. Tetapi jika kita meyakini, jika kita percaya bahwa firman itu kata-kata yang kita terima, firman yang kita terima itu adalah dari Tuhan. Dan ia bisa berdampak berkuasa besar dalam hidup kita. Dan yang kedua, apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan melalui perumpamaan biji sesawi ini? Benih yang kecil bukan berarti tidak bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Pohon sesawi yang besar itu bermula dari benih yang kecil. Tetapi untuk menjadi pohon yang besar, ada proses yang dia harus jalani. Dari biji yang kecil kemudian dia tumbuh tunas. Dan berproses lagi dia menjadi tumbuh pohon yang besar. Seperti juga dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan yang kita terima seringkali harus melalui proses-proses kehidupan yang mungkin berat, yang mungkin sulit. Firman Tuhan yang kita terima seringkali harus berhadapan dengan keadaan-keadaan yang
mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tetapi jika kita terus berpegang kepada firman Tuhan, tetapi jika kita terus percaya bahwa kata-kata firman Tuhan itu bisa berkuasa dalam hidup kita. Dan benih yang kita terima itu, benih firman Tuhan yang kita terima itu bisa berakar kuat dalam hati kita. Dan kemudian setelah melalui proses yang mungkin panjang, setelah melalui proses yang mungkin tidak mudah, yang kita harus lalui dalam hidup kita, firman itu terus berakar kuat dan bisa tumbuh dalam hidup kita. Menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan berarti banyaknya kata-kata firman Tuhan yang kita terima. Tetapi seberapa besar kepercayaan kita kepada firman Tuhan yang kita terima. Itu yang penting. Bahkan mungkin hanya satu ayat, hanya beberapa kata firman Tuhan yang kita percayai, yang kita terima. Ada kata-kata firman Tuhan yang kita terima dan kemudian kita percayai. Tetapi itu bisa mengubah hidup kita. Itu bisa membuat iman kita kuat di dalam Tuhan, dalam keadaan yang sulit. Dan yang ketiga, diperlukan pertumbuhan untuk menjadi pohon yang besar. Biji pisau yang kecil itu hanya tetap menjadi biji yang kecil jika dia tidak bertumbuh. Dia hanya menjadi sebatas biji saja kegunaannya jika dia tidak bertumbuh. Ketika dia bertumbuh besar, ada banyak manfaat lebih daripada hanya sebuah biji. Meskipun biji itu penting. Jadi diperlukan pertumbuhan supaya biji yang kecil itu mempunyai manfaat yang lebih banyak lagi menjadi pohon. Ketika dia menjadi pohon yang besar, seperti dikatakan firman Tuhan tadi, ada makhluk-makhluk hidup yang lain yang ada bernaung di pohon itu. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau kita merasa bahwa firman itu hanya menyenangkan hati kita saja, menyenangkan batin kita hanya sesaat saja, dan dia tidak berakar, bertumbuh di dalam hati kita, dia hanya bisa hilang begitu saja. Tetapi ketika dia bertumbuh di dalam hati kita, dia mengubahkan hidup kita, dia membuat hidup kita menjadi lebih mengenal Tuhan. Firman itu membuat kita memiliki kehidupan yang lebih berharga, memiliki kehidupan yang lebih bermanfaat, bisa menjadikan kita lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih mengenal Tuhan, sehingga biji firman Tuhan yang kita terima itu berdampak buat kita, dan hidup kita juga berdampak kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika hidup kita diubahkan dari benih firman Tuhan yang kita dengar, hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah nama Tuhan dipermuliakan. Orang banyak mengenal Tuhan melalui hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 61 ayat 11. Sama seperti tanah menumbuhkan tunas atau kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan di situ. Demikianlah Tuhan Allah yang akan menumbuhkan kebenarannya, sehingga bangsa-bangsa di dunia akan memuji-muji Dia. Bangsa-bangsa akan memuji-muji Tuhan melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah benih firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, setiap minggu bertumbuh dalam hati kita? Atau itu berlalu begitu saja? Mari kita selidiki hati kita, dan kita mulai menyadari bahwa setiap firman Tuhan yang kita terima adalah berharga, adalah penting. Sehingga membuat kita iman kita bertumbuh. Tidak hanya menjadi biji saja, tetapi bisa berdampak buat di dalam hidup kita. Dan kemudian berdampak kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.